Shalom, apa kabar remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja Gemim, kita bersyukur kalau pada saat ini Tuhan boleh anugerahkan kita kesempatan untuk beribadah. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Oleh karena itu, mari kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama, Give Thanks. Tertabislah ibadah remaja jemaat Gemim Getsemani Lansot pada saat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita menyanyi bersama-sama Tuhan memanggilmu, NKB 126. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati, marilah kita datang di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu, mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita menyanyi bersama-sama sejauh timur dari barat.
Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita menyanyi bersama-sama, dunia semakin berkabut. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman dan mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Engkau boleh bersama-sama dengan kami, Engkau boleh memberikan kami kehidupan pada saat ini. Berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami sungguh amat baik. Dan pada saat ini ya Tuhan, dalam peribadatan kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati itu. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia. Kami boleh mempraktikkan dalam kehidupan kami apa yang kami dengar, sehingga itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami. Amin. Pada saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Dengan dua perikop, yaitu hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan
yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sampai sejauh pembacaan Alkitab kita, dan pada saat ini kita akan merenungkan pembacaan Alkitab kita, dan dalam tema perenungan kita yaitu hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Shalom, pembina dan remaja yang dikasihi Tuhan. Kita tentu sering mendengarkan filosofi dari tokoh nasional yang berasal dari Sulawesi Utara yang bernama Dr. Sam Ratulangi, yang kita kenal dengan filosofinya yaitu Sito Timo Tumauto. Pasti kakak-kakak pembina dan juga adik-adik remaja sudah banyak sekali mendengarkan tentang filosofi ini, yang artinya adalah manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Di sini apakah dari kita timbul pertanyaan dari adik-adik remaja, kakak pembina, apakah sudah mempraktekkan filosofi tersebut? Apakah kita sudah bisa menghidupkan orang lain? Yang jelas dikatakan dalam filosofi ini memang sudah tertanam dalam kita sebagai orang Minahasa yang berada di Sulawesi Utara, tentang bagaimana kita diajarkan untuk saling tolong-menolong, saling menghargai sesama manusia, saling baku-baku bantu. Apakah kita sudah menjalankan filosofi tersebut? Saya percaya kita pun sebagai pembina dan adik-adik remaja GEMIM selalu melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Pasti saya percaya semua sudah melakukan hal tersebut. Terlebih khusus dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa saling menghargai dan menopang mereka yang bekerja keras untuk kebaikan, baik pemerintah, tenaga medis, ataupun pelayan-pelayan Tuhan
Bahkan semua orang yang tetap bekerja keras untuk menebar kebaikan dan berusaha menjalankan kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Demikian pula dalam pembacaan Alkitab kita, Petrus yang kita baca saat ini, dalam surat Petrus yang tertulis sekitar tahun 65 Masehi, bagaimana menggambarkan kehidupan orang Kristen pada masa itu ketika orang Kristen ada dalam tekanan dan penganiayaan. Karena kita tahu kepercayaan mereka kepada Kristus. Bagaimana Rasul Petrus meyakinkan umat pada saat itu untuk tetap bertahan serta rela dalam menjalankan hidup sekalipun dalam masa-masa sukar. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, di awal pembacaan kita saat ini kita mendapat jaminan untuk hidup sebagai orang Kristen. Kita harus menguasai diri dan menjadi tenang agar kita dapat berdoa, karena doa merupakan senjata utama kita untuk dapat bertahan dalam hidup meski dalam masa sukar sekalipun. Lebih dari itu, Rasul Petrus menegaskan bahwa yang terutama menurut firman ini adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang menjadi bahan perenungan kita, garis besar, yaitu tentang kasihilah sungguh-sungguh. Kalau mau mengasihi pasti semua boleh. Tetapi apakah kita bisa mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain? Kita harus dengan sungguh-sungguh mengasihi orang tua, kakak beradik. Kalau mau bilang, kalau orang tua, kakak beradik, pasti orang mau mengasihi sungguh-sungguh karena ada ikatan darah. Tetapi bagaimana jika kita mengasihi orang di sekitar kita dengan sungguh-sungguh? Teman, kakak pembina, apakah kita bisa mengasihi sungguh-sungguh orang yang ada di sekitar kita? Orang yang tidak mempunyai ikatan darah untuk kita di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi kalau ada orang teman yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, apakah kita boleh mengasihi teman kita dengan sungguh-sungguh? Atau kita mempunyai sifat-sifat yang menyebarkan stigma-stigma yang negatif di lingkungan sekitar? Di sini kita dalam ayat ini mengajak kita untuk mengasihi sungguh-sungguh setiap orang, tidak ada yang berbeda. Tidak ada melihat latar belakang, status sosial bagi orang tersebut. Sungguh-sungguh itulah yang ditekankan dalam surat Petrus ini. Kita harus saling mengasihi sesama manusia, karena mengapa? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya, meskipun tidak mudah,
tetapi berilah tumpangan kepada saudara kita yang membutuhkannya dengan ikhlas. Itu yang dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita. Walaupun merepotkan, berilah tempat sementara kepada keluarga atau orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Apakah kita sudah melakukan atau pernah melakukan hal tersebut? Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan tanpa bersungut-sungut? Apakah kita sudah melakukan kebaikan atau pertolongan kepada orang lain dengan sungguh-sungguh? Kita yakini sebagai makhluk sosial, kita akan selalu saling membutuhkan. Termasuk di bagian setelah itu, Rasul Petrus mengingatkan untuk memberikan layanan kepada sesama kita. Kita memberikan layanan sesuai dengan karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Seperti mungkin di saat seperti ini, kita memperoleh berkat yang lebih dari Tuhan, kita bisa membantu orang yang berkekurangan. Dalam bagian selanjutnya, Rasul Petrus menguatkan orang Kristen pada masa itu. Pada saat menulis, ia telah melihat bagaimana kehidupan orang Kristen yang ditekan oleh Kaisar Nero. Karena begitu hebatnya perkembangan orang Kristen pada zaman itu, ketika Kekaisaran Romawi berkuasa, begitu hebatnya penderitaan dan penganiayaan, sampai Petrus mengatakan bahwa berbahagialah kehidupan orang Kristen yang teraniaya karena Kristus. Karena ia menyadari bahwa penderitaan yang didatangkan oleh Tuhan, jika umat pada saat itu tetap bertahan, akan mendapatkan mahkota kekal. Di sini juga kita diperhadapkan dalam pandemi saat ini. Apakah kita boleh bertahan dalam situasi saat ini seperti orang Kristen pada saat Rasul Petrus menulis kitab ini, yang dengan hebat menderita, teraniaya karena mempertahankan kekristenannya. Apakah kita boleh melewati masa-masa dalam pandemi COVID-19 ini dengan berpegang teguh kepada Tuhan? Jika umat pada saat ini tetap bertahan dan mendapatkan mahkota kekal, ada juga satu kalimat motivasi, yaitu kemenangan-kemenangan besar lahir dari masalah-masalah yang besar. Sekali lagi, kemenangan-kemenangan besar lahir dari masalah-masalah yang besar. Petrus menyadari bahwa akan ada ujian lewat masalah-masalah yang akan membuat umat pada saat itu untuk tetap percaya kepada Injil. Diingatkan juga pada ayat 15 dan 16, jangan malu untuk menderita karena Kristus. Jangan malu. Jangan malu menderita untuk Yesus. Jangan malu. Dan jangan menderita sebagai pendosa. Dalam ayat Alkitab, yaitu pembunuh, pencuri, pengacau, dan penjahat. Selanjutnya, Petrus mengatakan bahwa akan ada penghakiman, sehingga dia selalu menyerukan untuk selalu berbuat baik, agar jika tiba saatnya orang-orang yang percaya akan Injil, akan Kristus bisa diselamatkan.
teman-teman pembina dan remaja yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya akan Injil Kristus, mungkin saat ini kita mengalami penderitaan. Kita merasa teraniaya, bahkan kita merasa malu dengan kehidupan kita pada saat ini. Ini tentu tidak seperti penderitaan umat pada masa sesuai pembacaan kita. Saya percaya kita semua tidak ada yang menyukai untuk hidup menderita. Tidak ada yang suka untuk hidup menderita. Tapi belajar dari surat Petrus yang menjadi bacaan kita saat ini, bagaimana kehidupan orang Kristen pada saat itu di tengah masalah-masalah yang dihadapi, mereka boleh tetap bersukacita. Belajar dari teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita, yakni tetap setia dalam penderitaan sampai akhir dan mendapatkan mahkota kemuliaan. Mungkin kita menderita karena tidak memiliki ini, tidak memiliki barang ini, barang itu, tidak memiliki apa yang kita inginkan, tidak memiliki barang yang kita sukai. Tapi mulai saat ini mari kita bersukacita senantiasa, terus bersukacita, terus bersyukur, karena kita boleh memperoleh kehidupan, boleh menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Dan saya mengajak untuk kita tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama di Badai Topan Dunia. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang mengasihi dan memberkati kami sebagai remaja dan pembina remaja Gemim Getsemani Lansot. Tuhan, berkatilah pembacaan dan perenungan firman, kiranya juga Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan. Berilah semua itu menjadi berkat kelimpahan untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Firman-Mu adalah tongkat kehidupan kami dan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa Surgawi, inilah kami yang selalu bersandar dan mengandalkan kekuatan hanya daripada-Mu. Senantiasa Engkau ya Bapa
memelihara secara pribadi ataupun keluarga, sebagai remaja, pembina remaja, orang tua kami masing-masing, komisi remaja, kami semua ya Tuhan. Pilihlah akan kami satu persatu. Berilah kami selalu sehat dan semangat dalam pelayanan kami di semua aspek kehidupan. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami masih dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami juga mau berdoa bagi teman kami, Ariel Runturami, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami percaya dengan kuasa dan kasih-Mu, pergumulan ini akan berlalu. Miringkanlah telinga-Mu ya Bapa, dengarlah doa kami. Kami mau untuk selalu teguh di dalam Tuhan. Bapa di surga, melengkapi doa kami akan ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita, dan pada saat ini dipersilakan untuk saat teduh. Dan dari Komisi Remaja Jemaat Getsemani Lansot mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.